Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita, segala anugerah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, menyampaikan kita pada hari ini sampai di hari yang mulia, hari Jumat, yang disebut dengan Sayyidil Ayyam, penghulunya hari-hari. Dan alhamdulillah kita juga berjumpa dalam kondisi Islam dan iman, dalam kondisi sehat wal afiyah. Oleh karenanya ragam dan macam-macam karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sudah sepatutnya, sudah selayaknya, bahkan menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari yang mulia ini dan pada pagi yang mulia ini pula, kita tidak lupa untuk saling mengingatkan agar kita memperbanyak salawat serta salam kehadirat Sayyidina Al-Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atamus salam, di mana beliau menganjurkan dan mengajak kita untuk memperbanyak salawat serta salam kepadanya, terkhusus pada hari Jumat ini. Kemudian jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita melanjutkan atau kita mengkaji bersama-sama hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, yang berarti islahun nafs atau memperbaiki jiwa dan menyucikannya dengan melakukan hal-hal yang Allah cintai dan meninggalkan hal-hal yang Allah benci. Ini maksudnya maksud dari tazkiyatun nafs. Islahun nafsi, memperbaiki jiwa, menyucikan jiwa dengan melakukan hal-hal yang Allah cintai dan meninggalkan hal-hal yang Allah benci. Atau yang sering disebut bahwa tazkiyatun nafs atau islahun nafs atau tathhirun nafs, ini menyucikan jiwa dari dosa-dosa dan menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan. Menyucikan jiwa dari keburukan-keburukan dan menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya kita perlu mengetahui bahwa menyucikan jiwa ini atau menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan ini adalah satu di antara tujuan dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, tujuan atau satu di antara tujuan dakwahnya para nabi dan rasul, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman sebagai contoh yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang Sayyidina Al-Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atamus salam, ketika
menceritakan tentang tugas-tugas atau perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan untuknya. Misalkan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Syahidnya atau titik poinnya adalah ketika Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Kemudian di sini setelah disebutkan ada rasul, ada utusan yang diutus, tugasnya yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, ya, melakukan tazkiyah kepada mereka dalam arti menyucikan jiwa dari keburukan dan menghiasi jiwa dengan kebaikan. Itu arti yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian mengajari mereka Alkitab dan al-hikmah, sebagaimana tafsir yang masyhur adalah as-sunnah, yani mengajari Alkitab yaitu Al-Quran dan mengajari as-sunnah, yaitu yang kita kenal dengan hadis-hadis dan riwayat-riwayat dari beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Oleh karena dari ayat ini sangat jelas bahwa satu di antara tugasnya Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atamus salam adalah apa? At-tazkiyah, yuzakkihim, dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas. Tazkiyah ini tidak boleh dipersempit atau dibatasi dengan arti-arti yang singkat atau arti-arti yang terbatas. Tapi tazkiyah yang Allah sebutkan wa yuzakkihim di sini dengan arti yang luas yang tadi disebutkan, bahwa at-tazkiyatun nafsi itu adalah islahun nafs, memperbaiki jiwa, dan kemudian menghiasinya dengan perkara-perkara yang Allah cintai dan menegasikan atau menjauhkan dari perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla benci. Oleh karenanya ini yang perlu kita ketahui, bahwa tazkiyatun nafs atau membenahi jiwa dengan menyucikannya, membersihkannya, memperbaikinya dari hal-hal yang merusaknya, hal-hal yang membuatnya sakit, kemudian dengan menghiasinya dengan amalan-amalan yang saleh. Ini satu di antara tujuan diutuskannya ar-rusul, salawatu rabbi wa salamuhum alaih, salawatu rabbi wa salamuhu alaihim. Oleh karena Imam Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan tazkiyatun nufusi musallamun ila ar-rusul, memuliakan jiwa tadi ya dengan menyucikan dan menghiasinya, ini dipasrahkan kepada para rasul. Wa innama ba'athahumullahu lihadhihi tazkiyah wa wallahum iyyaha wa ja'alaha ala aydihim da'watan wa ta'liman wa bayanan wa irshadan la khalqan wa la ilhaman fahumul mab'uthuna li'ilaji nufusil umam. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala utus mereka untuk melakukan tazkiyah ini, dan Allah pasrahkan kepada mereka, kuasakan kepada mereka, dan dibuat ya bahwa tazkiyah ini berada pada tangan mereka untuk mereka lakukan, mendakwahinya, mengajak umat untuk melakukannya, mengajarkannya, menjelaskannya, memberikan petunjuk berkaitan tentangnya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak jadikan setiap jiwa itu dalam kondisi suci, dalam kondisi baik, tapi itu semua dipasrahkan kepada para rasul dan orang-orang yang mewarisinya. Fahumul mab'uthun li'ilaji nufusil umam. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, merekalah orang-orang yang diutuskan untuk memperbaiki jiwa-jiwa. Ini ar-rusul atau al-anbiya. Al-anbiya wa rasul, para nabi dan rasul adalah merekalah orang-orang yang diutuskan untuk memperbaiki jiwa-jiwa. Oleh karenanya ini hal yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa tazkiyatun nafs atau menyucikan atau memuliakan jiwa, memperbaiki jiwa, itu adalah satu di antara tujuan diutuskannya para nabi dan rasul. Makanya untuk menegaskan bahwa memuliakan jiwa ini harus lebih luas dari hanya sebatas yang kita kenal dengan mencintai Allah, membersihkan dari penyakit-penyakit hati dan seterusnya. Oleh karenanya dakwahnya para nabi dan rasul yang pertama dan yang paling utama adalah memurnikan
peribadatan itu hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan memurnikan peribadatan kepada Allah tabaraka wa taala itu adalah pokok dasar li tazkiyah. Pokok dasar li tazkiyah adalah ketika seorang telah murni jiwanya, telah murni hatinya dalam melakukan peribadatan hanya semata kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya dakwahnya atau ajakannya para nabi dan rasul, langkah awalnya selalu berkaitan tentang mengesahkan Allah tabaraka wa taala, ya, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Itu namanya dakwah tauhid. Ya. Dan ini masuk dalam bagian at-tazkiyah, karena tazkiyah tadi kan memperbaiki jiwa, menyucikan jiwa, menghiasi jiwa. Hal yang paling menghiasi jiwa adalah tauhid. Dan hal yang paling menistakan, mengotori, merusak jiwa adalah kesyirikan. Makanya dakwahnya para nabi dan rasul pertama kali adalah apa? Memurnikan peribadatan dan penghambaan manusia hanya semata kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu pula kita ketahui bahwa tazkiyatun nafs ini atau perkara yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs ini, Allah tabaraka wa taala jelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang cukup penting dan mengherankan. Mengapa demikian? Karena Allah tabaraka wa taala ketika ingin menjelaskan tentang jiwa yang mana Allah tabaraka wa taala ciptakan jiwa pada setiap hamba, dan Allah juga beri jalan untuknya memilih yang baik ataupun yang buruk, memuliakannya ataupun menghinakannya. Sebelum Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak sekali, 11 kali. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Baru kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita lihat berapa sumpah di sini. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Ya, 11 sumpah. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan jiwa. Allah tabarak wa nafsin wa ma sawaha. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jiwa, Allah yang menetapkannya, Allah pula yang mengkondisikannya. Kemudian Allah pula yang memberikan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini diberikan ilham, diberikan pengetahuan. Mana perkara yang baik, mana perkara yang tidak baik. Lalu kemudian berikutnya diserahkan kepada hamba. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh mulia mereka yang memuliakannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh menghina atau merendah atau akan mendapatkan kecewaan siapa? Bagi yang menistakannya dan menghinakannya. Sebelum sampai di firman Allah tabaraka wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi dengan matahari dan seterusnya. Ini menunjukkan dan menegaskan bahwa tazkiyatun nafsi atau memuliakan jiwa atau memperbaiki jiwa atau mengkondisikan jiwa ini adalah perkara yang sangat penting. Selain ia menjadi tujuan di antara tujuan diutuskannya para nabi, ia juga Allah tabaraka wa ta'ala lugaskan, tegaskan, jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam kondisi yang istimewa ketika Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan 11 sumpah, baru kemudian Allah menyampaikan suatu kabar, qad aflaha man zakkaha, sungguh mulia, sungguh berhasil, sungguh menang mereka, ya, bagi mereka yang telah menyucikan jiwa-jiwa mereka. Kemudian di antara juga yang
menjelaskan atau membuat jiwa ini atau tazkiyatun nafs ini menjadi perkara yang penting adalah yang dilakukan Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atamus salam ketika berdoa. Di antara doa Nabi, dan doa-doa Nabi ini adalah doa-doa yang sangat mulia, penting bagi seorang muslim untuk mempelajari sebanyak-banyaknya doa-doa Nabi agar bisa dipanjatkan dan dimintakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana beliau memintanya. Di antara doa Nabi alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, hadirkanlah dalam jiwaku ini ketakwaannya. Karena Allah sudah mengatakan apa? Wa nafsin wa masawwah, demi jiwa dan demi yang mengkondisikannya, itu Allah sendiri. Ia bersumpah dengan namanya sendiri atau dengan dirinya sendiri. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini telah diberikan kepadanya ya kemampuan untuk membedakan yang baik ataupun yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian qad aflaha man zakkaha. Maka Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, hadirkanlah, datangkanlah ketakwaan dalam jiwaku. Kemudian wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan muliakanlah dan berikanlah tazkiyah pada jiwaku. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang memuliakannya atau yang mentazkiyahkannya. Oleh karenanya ini doa yang menunjukkan bahwa beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam juga melakukan upaya untuk menyucikan, memuliakan jiwanya sendiri. Selain beliau sedang menjalankan tugas, yaitu melakukan tazkiyah kepada umat manusia, beliau juga fokus terhadap dirinya agar Allah Taala memberikan kemudahan dalam proses tazkiyah dirinya sendiri. Maka ia berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Begitu juga ya kita mengetahui bahwa tazkiyah ini tidak bisa ya, kita abaikan atau kita jadikan perkara yang sampingan, bukan perkara utama dalam keimanan yang kita miliki. Karena kita ketahui bahwa seorang yang beriman itu dengan keimanannya dia menyadari bahwa keimanan itu naik turun ya, tidak selalu dalam kondisi yang sama. Hari ini berbeda dengan hari yang kemarin, hari yang kemarin berbeda dengan sebelumnya, hari ini akan berbeda dengan berikutnya. Oleh karenanya, karena keimanan ini naik turun ya, maka kita membutuhkan sesuatu yang menjaga keimanan ini. Satu di antara yang menjaga keimanan adalah upaya untuk tazkiyatun nafs, upaya untuk memuliakan jiwa, upaya untuk mengkondisikan jiwa agar tidak mudah berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Ketika jiwa yang sudah dikondisikan, diperbaiki, dilakukan islah padanya, diperbaikan, pengkondisian, ketika penyakit-penyakitnya dibersihkan, ketika kebaikan-kebaikan yang menghiasinya, maka kondisi apapun yang akan dilaluinya akan menjadi baik untuk dirinya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan proses tazkiyatun nafs. Kemudian jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Taala. Para ulama menyebutkan rahimahumullah wa hafizallahu al-ahya'a minhum bahwa kita perlu mengetahui dalam tazkiyatun nafs atau mengkondisikan jiwa atau memperbaiki jiwa ya, dengan dua rukunnya tadi yang dijelaskan, membersihkan dan menghiasi ya, menyucikan dan mengisi ya, mengosongkan dan mengisi, yang sudah berulang disebutkan takhliyah dan tahliyah, mengosongkan dan mengisi ya, membersihkan kemudian menghiasi ya. Jiwa ini perlu kita ketahui di sana ada kaidah-kaidah yang perlu kita fahami agar kita melihat tazkiyatun nafs ini dengan pandangan yang benar. Yang pertama yang disebutkan bahwa tazkiyah ini menjadi salah satu rukun dari tarbiyah imaniyah, dari pendidikan keimanan.
Tazkiyatun nafs itu menjadi salah satu rukun, salah satu pondasi, salah satu dasar dalam pendidikan keimanan seseorang. Oleh karenanya, orang yang terus berupaya untuk mengkondisikan, memperbaiki jiwanya, memperbaiki kondisinya, dia juga akan mendapatkan kebaikan dalam keimanannya. Maka dikatakan bahwasanya at-tazkiyatu ruknun min arkanit tarbiyatul imaniyah. Satu tiang, satu rukun, satu pondasi dari apa? Dari bagian pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan kita ketahui seperti yang dijelaskan tadi bahwa iman naik turun, pasang surut, ya, sesuai dengan kondisi seseorang, dengan beragam ya hal-hal yang meliputinya setiap hari. Tapi kalau seorang itu ya, melakukan pendidikan keimanan dengan baik, satu di antara yang memperhatikan rukun tazkiyah, ya, pengkondisian jiwa, maka insyaallah tabaraka wa taala ia akan dimudahkan pula. Ya, ketika kondisi yang susah sekalipun keimanan tetap terjaga. Keimanan tetap terjaga. Dalam kondisi yang paling susah, hartanya sangat berkurang drastis, tapi karena dia sudah melalui proses tazkiyatun nafs sebelumnya, maka kalaulah dia kecewa, kalaulah dia sedih, kalaulah dia gelisah, itu tidak membuatnya terus-menerus berlarut dalam gelisahnya, berlarut dalam kesedihannya. Karena ia sudah mengkondisikan jiwa sebelumnya bahwa segala sesuatunya Allah yang telah tetapkan, sehingga kalau kita sudah berupaya, maka berikutnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara penjelasan bahwa memang tazkiyatun nafs atau mengkondisikan jiwa, memperbaiki jiwa ini bagian penting dalam pendidikan keimanan. Nah, tidak bisa dinegasikan atau dijauhkan atau dijadikan perkara sampingan, tidak bisa demikian. Ya. Pendidikan keimanan ya yang tujuannya adalah meningkatkan keimanan, maka satu di antara rukun pentingnya, pondasi pentingnya adalah apa? Adalah at-tazkiyah. Ya. Berupaya untuk memperbaiki, untuk mengkondisikan jiwa seorang hamba. Makanya Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa tamus salam ketika bersabda misalkan, inna amral mu'min kullahu lahu khair. Setiap perkara yang itu seluruhnya baik. Menganggap seluruh perkara itu baik tidak mudah. Karena kalau kita melihat yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti akan melihat ada yang baik, ada yang buruk. Tapi sampai dalam level dia melihat seluruh perkara yang terjadinya itu baik, itu tidak mudah. Nabi sudah mengatakan, inna amral mu'min kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara orang beriman itu seluruhnya baik untuknya. Baik untuknya. Ya. Dia kata Nabi, inna amrahu lahu kullahu khair. Atau inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh perkaranya itu baik untuknya. Walaupun yang dirasakannya tidak baik. Sakit misalkan, normal kita menganggap sakit itu sesuatu atau perkara yang tidak baik. Berkurangnya sesuatu yang dimiliki misalkan, normalnya kita akan mengatakan itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kata Nabi, lahu khair, kebaikan untuknya. Sampai dalam level ini tidak semua orang bisa memahaminya. Karena dia akan merasakan sakit itu buruk. Kurangnya sesuatu yang saya miliki itu buruk. Tapi kalau dia merenungi hadis ini, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik untuknya, maka di sini dia seorang mukmin itu sudah masuk dalam level yang sangat baik dalam pengkondisian jiwa. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah kebaikan untuknya. Perlu diketahui, ketika Nabi mengatakan inna amrahu kullahu lahu khair, Nabi mengatakan inna amrahu, sesungguhnya seluruh perkaranya baik untuknya. Pertanyaannya,
Bagaimana kalau itu perkara dosa? Apakah perkara dosa itu baik untuk orang beriman? Atau jawabannya tidak baik? Nah. Ketika Nabi mengatakan inna amwahu kullahu lahu khair. Kalau kita kata sakit, okelah, sakit itu baik untuk orang beriman karena bisa menghapuskan dosa-dosa. Kurangnya harta itu baik mungkin untuk orang beriman karena bisa menghalangi dari kesombongan, keangkuhan dan seterusnya. Hilangnya jabatan mungkin itu baik karena Allah tidak ingin memberikan beban yang berlebihan dan kemudian ia tidak bisa bertanggung jawab. Tapi kalau dosa, apakah dosa itu perkara yang baik bagi orang beriman? Nah, kita perlu ketahui bahwa Nabi sudah mengatakan bahwasanya asyarru laisa ilaik, al-khayru kulluhu biyadaik. Seluruh kebaikan itu milikmu dan keburukan tidak kembali padamu. Oleh karenanya kita ketahui ketetapan Allah apapun itu adalah perkara yang baik. Sekalipun itu penciptaan iblis, sekalipun itu penciptaan neraka, sekalipun itu terjadinya dosa-dosa, semuanya baik di sisi Allah. Makanya orang beriman kalau menyadari bahwa dosa yang dilakukannya itu juga bisa membuatnya baik, kalau dia menyadarinya, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya perkara untuknya itu baik. Baik. Contoh jelas, Adam alaihissalam ketika melakukan dosa, apakah ini baik untuk Adam? Jawabannya baik untuk Adam. Kenapa baik untuk Adam? Adam alaihissalam ketika diciptakan dan ditempatkan di surga. Di dalam surga itu dia hanya mengetahui kebaikan-kebaikan saja. Seluruhnya kebaikan saja. Hanya satu yang tidak boleh. Adam boleh melakukan apapun di surga ini. Hanya satu yang tidak boleh. Memakan dari pohon yang terlarang. Dah itu aja. Selainnya silahkan. Kita juga mengetahui bagian dari ketentuan dan ketetapan Allah bahwa Adam ini tidak akan tinggal di surga selamanya. Artinya setelah ia ciptakan, Allah sudah mengatakan, ingat Allah tabaraka wa taala berfirman sebelum Adam tercipta, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lihat kata Allah, aku akan menjadikan khalifah, ya, seorang atau makhluk yang akan mengatur, yang bertanggung jawab atas bumi ini. Pertanyaannya, tapi ketika Allah kemudian menciptakan Adam, justru Allah tidak turunkan di bumi, Allah tempatkan di surga. Itu artinya sebelum Adam diciptakan, Allah sudah memiliki planning, ya, kalau bisa dikatakan. Allah sudah memiliki rencana bahwa Adam tidak akan tinggal di surga. Adam akan turun ke bumi. Makanya kemudian qulna bitu minha jami'a, turun. Tapi ada cara Allah membuat Adam itu turun. Jadi ketika Adam melakukan salah itu, yaitu makan dari syajaratul khuld, atau yang dikatakan oleh iblis sebagai syajaratul khuld. Iblis kan mengatakan ini adalah pohon kekekalan, ya, makan darinya engkau kekal di dalam surga. Allah sudah melarang. Ya, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Mendekatinya jangan. Kemudian iblis dengan kelicikannya, dengan makarnya berhasil, ya, membuat Adam tertarik dengan syajaratul khuld. Akhirnya dimakanlah itu. Adam melakukan kesalahan. Bagian dari ketentuan Allah, bagian dari ketentuan Allah. Kemudian apa yang terjadi pada Adam? Adam diturunkan, Adam diberi pertaubatan. Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan ini, siapa yang sesungguhnya telah melakukan rencana ini? Allah tabaraka wa ta'ala. Di sisi lain,
Siapa pula kemudian yang mengajarkan Adam cara untuk kembali, cara untuk bertaubat, cara untuk rujuk kepada Allah Taala? Allah pula. Adam melakukan kesalahan dan Allah yang mengajarkan bertaubat. Ini ada suatu kebaikan di dalamnya untuk generasi berikutnya. Kita sebagai manusia tercipta pada diri kita kesalahan-kesalahan yang Allah sudah tetapkan. Tidak ada manusia yang lahir dan Allah sudah tulis dalam Lauhul Mahfuz dia tidak bersalah. Itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Manusia terlahir dan tercipta dengan kesalahan-kesalahan yang Allah sudah tetapkan. Tapi di sisi lain, Allah Taala juga telah mengajarkan, sebagaimana telah mengajarkan Adam, telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bertaubat. Andai kata tidak ada salah, maka adakah gunanya bertaubat? Tidak ada gunanya. Andai kata tidak ada salah, tidak ada dosa, apa gunanya bertaubat? Tidak ada. Padahal bagi Allah, hamba yang bersalah lalu bertaubat, itu lebih membuat Allah bahagia dan senang daripada seorang hamba yang terus dalam kebaikan dan tidak bersalah. Sampai kata Allah Taala, kalau kalian ini hamba-hamba yang tidak melakukan kesalahan, maka Allah akan gantikan kalian dengan hamba-hamba yang melakukan kesalahan lalu melakukan pertaubatan. Lihat ya, sangat jelas ya nih. Bagi Allah Taala lebih berarti, ya, sangat berarti kondisi manusia yang salah lalu bertaubat. Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa jenis manusia itu lebih baik daripada jenis malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak mengenal dosa. Malaikat itu hanya menjalankan tugas untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada nafsu, tidak ada syahwat, tidak ada yang membisikkan mereka untuk berpaling dari Allah Taala. Makanya kan terjadi perbedaan di kalangan para ulama ya. Apakah salihul bashar, orang-orang yang saleh dari anak Adam itu lebih utama daripada para malaikat, atau malaikat itu lebih utama daripada orang-orang yang saleh dari kalangan manusia? Sebagian ulama mengatakan usahlah malaikat lebih utama karena malaikat itu nggak kenal dosa ya. Ibadah, nggak ada yang lain. Sedangkan manusia ini ada dosa, ada dan seterusnya. Tapi sebagian yang lain mengatakan lah lebih mulia orang-orang saleh dari kalangan manusia. Mengapa? Sekalipun ia berdosa, dosa yang dilakukannya itu memang Allah maksudkan agar kemudian dia bertaubat. Agar kemudian dia bertaubat. Sebagaimana Allah maksudkan dia melakukan dosa, maka juga Allah maksudkan ketika dia melakukan pertaubatan. Makanya kita harus sadari bahwa berupaya untuk tidak melakukan dosa, itu harus kita sadari juga bahwa itu perkara yang tidak mungkin. Artinya, kita berupaya untuk tidak melakukan dosa. Tapi jangan tergambar dalam benak kita itu bisa suci secara mutlak. Itu tidak ada ceritanya. Benar, kita diperintahkan untuk terus berupaya menjauhi dari dosa-dosa, bertaubat atas dosa-dosa, meninggalkan keburukan-keburukan, berhenti dari kemaksiatan. Itu benar. Tapi jangan ada gambaran bahwa manusia itu kalau sudah berupaya akan naik dalam level tertentu, kemudian dia tidak melakukan lagi kesalahan sama sekali. Itu tidak ada ceritanya. Ya. Bahkan sekelas Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salatu wassalam, afdhalun nasi khalqan wa khuluqan, orang yang paling baik secara ciptaan dan akhlaknya pun, para ulama membahas, apakah beliau ini terjatuh dalam dosa-dosa? Terjatuh dalam kesalahan-kesalahan? Ada sebagian ulama mengatakan ia terjatuh dalam kesalahan. Makanya Allah katakan apa? Afallahu anka lima adzinta lahum.
Allah memaafkanmu. Makanya Allah mengatakan apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah ampuni dosa-dosamu. Berarti ia juga melakukan kesalahan. Bedanya, kesalahan yang dilakukan Nabi Allah telah ampuni. Tapi lihat, ia melakukan kesalahan. Benar, kesalahan ini disebutkan oleh para ulama tidak berkaitan dalam penyampaian wahyu, tidak berkaitan dengan penyampaian agama keislaman, tapi kesalahan-kesalahan bentuknya adalah manusiawi. Ya. Makanya Allah menegur berapa kali, misalkan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan atas dirimu yang Allah telah halalkan? Misalkan. Ya. Dan seterusnya, banyak sekali teguran-teguran Allah kepada nabinya. Oleh karenanya, ini sebagai hujjah atau sebagai argumentasi, sebagai ulama mengatakan bahwa salihil bashar, orang-orang saleh dari kalangan manusia itu lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Malaikat ini dia taat itu karena tidak ada pilihan lain. Sedangkan manusia ini dia taat, dia memiliki pilihan lain. Dia punya pilihan untuk tidak taat. Kalau malaikat tidak ada pilihan. Allah sudah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Ketika seorang melakukan tanpa pilihan, melakukan kebaikan tanpa pilihan, dengan seseorang melakukan, ini di manusia saja, ketika kita bandingkan, ada dua orang melakukan kebaikan tanpa pilihan, dan yang lain lagi melakukan kebaikan dengan pilihan. Kalau dia melakukan kebaikan, ya, orang yang tadi memiliki pilihan tahu untuk melakukan kebaikan, tentu lebih mulia dia. Kenapa? Karena dia memilih, dan dia memiliki kesempatan untuk tidak memilih. Kalau malaikat tidak memiliki pilihan asalan, tidak ada pilihan kecuali beribadah. Memang diciptakan, ya, oleh Allah untuk beribadah, tidak untuk bermaksiat sama sekali. Ya. Berbeda dengan manusia dan jin, diberi kemampuan untuk memilih. Seperti disebutkan tadi malam, diberi kemampuan untuk memilih. Sehingga kemampuan untuk memilih ini, selain dia karunia, bisa juga menjadi malapetaka. Dia menjadi karunia ketika ia bisa memilih hal-hal yang baik, maka akan melampaui bahkan apa yang dilakukan malaikat. Tapi kalau dia kemudian memilih hal-hal yang buruk, ya tentu dia akan bersama atau bahkan, ya, lebih buruk daripada hewan yang ada. Makanya Allah sebutkan bal ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti lainnya hewan ternak, bahkan lebih parah, ya. Oleh karena jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita memahami inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh perkara orang beriman itu baik untuknya, termasuk kemaksiatan. Kemaksiatan ini baik kalau kita melihat dari kacamata pertaubatan. Bukan arti baik dari kacamata dia boleh melanjutkan, lah tentu itu buruk, ya. Ya, tapi seringkali seorang itu terjatuh dalam kesalahan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kedudukan yang lebih mulia daripada sebelumnya. Sebelumnya dia cukup baik, tapi kemudian setelah melakukan kesalahan, Allah muliakan lebih daripada sebelumnya. Contohnya Adam alaihissalam. Adam alaihissalam Allah sudah muliakan dengan surga. Allah sudah muliakan dengan surga. Tapi setelah dia melakukan kesalahan, Allah Tabaraka wa Ta'ala membukakan pintu pertaubatan. Allah kemudian memuliakannya di dunia ini. Allah kemudian menjadikan dari keturunannya, ya, dari keturunannya yang kemudian hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, orang-orang beriman. Itu semua kembali kepada Adam alaihissalam. Apakah Adam akan kembali ke surga sebagaimana sedia kalanya? Jawabannya tidak. Adam akan kembali ke surga dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalaulah ia tetap di surga,
tentu kondisinya akan berbeda. Tapi setelah dia melakukan kesalahan, bertaubat, lalu turun di bumi, mengelola, kemudian melahirkan generasi yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu semua akan membuat Adam lebih mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada kondisi sebelumnya. Makanya jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita memahami inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh perkara orang beriman itu baik, ini salah satu pengkondisian jiwa, ya, penyucian jiwa, memperbaiki jiwa. Ketika melihat yang buruk-buruk, yang baik-baik, kita tidak bisa melihat bahwa yang buruk pun itu baik. Kita kan orang beriman, karena ini khusus untuk beriman. Kalau bagi orang kafir, yang buruk-buruk, yang baik juga buruk. Ya, yang buruk itu buruk untuk mereka, yang baik pun itu buruk untuk mereka. Artinya, kalau mereka berdosa, itu buruk untuk mereka. Kalau mereka memiliki kelapangan rezeki, dapat apa dari Allah, itu juga buruk untuk mereka. Kalau orang beriman, la, inna amrahu kullahu lahu khair. Makanya kalau dia melihat dari sisi positifnya, dia akan selalu mendapatkan hikmah di dalamnya. Dia melakukan dosa, tapi kemudian Allah membuatnya menangis. Menangis ini maksud, Allah maksudkan pada dirinya. Dia berdosa, kemudian dia semakin rajin untuk beribadah. Ini rajinnya beribadah, maksud dari dosanya yang dilakukan sebelumnya. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, cukuplah kita menyadari, ya, cukuplah kita memahami, ya, di antara hal yang membuat kita ini sadar tentang sucinya jiwa adalah ketika kita membaca hadis-hadis yang demikian ini. Oh, ternyata ini satu di antara bentuk perbaikan pengkondisian jiwa. Ketika jiwa ini bisa memahami seluruh perkara yang terjadi atas orang beriman, itu baik untuknya. Ini modal sangat berharga. Kalau kita lanjutkan hadis ini jelas ya, ini. In asabathu darra asabar fakana khairallah, wa in asabathu sarra'a syakar fakana khairallah. Kalau dia ini terdapat atau mendapati perkara yang buruk atau darra, bermudarat pada dirinya, maka dia bersabar, itu baik untuknya. Kalau dia mendapatkan suatu hal yang menyenangkan, membahagiakan, memudahkan, dia bersyukur. Ini dia kondisi orang beriman. Jadi kondisi orang beriman itu tidak melihat suatu perkara hanya murni apa yang terjadi, tapi dia melihat ada hikmah di baliknya, ada kemauan Allah, ada maksud dan tujuan Allah di baliknya. Dia taslim, dia mengembalikan kepada Allah. Sebagai penutup kajian ini, Adam alaihissalam di hari kiamat kelak atau sebelum itu terjadi dialog dengan Musa alaihissalam. Musa bertanya, ya, ini Musa protes dalam arti, ya, dalam tanda kutip, ya. Musa protes kepada Adam. Kita semua mengalami apa yang kita alami di dunia itu gara-gara kamu, ya, nih. Kenapa gara-gara kamu? Ya gara-gara kamu makan dari buah itu, kita semua jadinya dalam tanda kutip dikeluarkan di surga, ya. Coba kamu, ya. Sebenarnya bisa saya dikatakan, kalau saya nggak keluar dari surga mungkin juga nggak ada kalian, ya, nih. Juga bisa dikembalikan seperti itu, ya. Ini kita ini sedang menjalani ketetapan dan ketentuan Allah. Makanya Adam alaihissalam, apa jawabannya? Itu adalah bagian dari ketentuan Allah. Dalam arti lain, ya, kalau kita mau mencerna dalam arti lain, bisa jadi kalau saya nggak keluar dari surga, kamu juga nggak ada. Kamu juga nggak akan kembali ke surga, ya, ini aslan. Tapi itu cara Allah agar kita dijadikan khalifah fil ardh. Kalau nggak begitu kan kita nggak jadi khalifah fil ardh. Di surga ya sudah cuma Adam dan Hawa saja. Ya. Kan sudah cukup, ya. Oleh karenanya ketika Musa bertanya dan protes, ini gara-gara, ya, dirimu kita ini mengalami apa yang kita alami di bumi ini. Maka kata Adam, itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Saya bisa apa? Adam tidak sedang membenarkan kesalahan yang terjadi pada, bukan itu maksudnya Adam. Tapi maksudnya Adam, aku juga nggak bisa melawan ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Ya. Artinya apa yang sudah terjadi, ya sudah selesai. Kita fokus kemudian ke depan.
Setelah yang terjadi itu suatu kesalahan, kita menyadari kesalahan, kita sudah bertobat, ya sudah. Jangan kemudian terus tersandra dengan kesalahan ini. Terus kita menyalahkan terus menerus. Andai kata saya tidak bersalah, maka saya tetap di surga. Kalau terus begitu, kita nggak bisa melakukan apa-apa ya. Makanya dikatakan di situ fahajja Adam Musa. Maka Adam ya mengalahkan Musa atau membungkam Musa dengan kalimatnya ini. Itu bagian dari ketetapan Allah. Tapi ingat, Adam tidak menjadikan ketetapan Allah sebagai alasan atas kesalahannya. Bukan itu. Tapi Adam menjadikan ketetapan dan ketentuan Allah untuk kemudian kita bisa menerima dan kita menjalani kehidupan kita dan fokus kepada apa langkah berikutnya. Gitu. Bukan kemudian kita terus merenungi, ini kan gara-gara kamu, ini gara-gara, ya kita kalau, iya memang, terus apa ya nih? Nah itu. Memang ini gara-gara saya, terus apa? Ya seterusnya adalah bagaimana kita kemudian melangkah sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan. Itu saja. Oleh karena jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengkondisikan jiwa ini perlu pemahaman yang baik, yang didasari dengan agama. Salah satunya tadi, contoh bagaimana kita mengkondisikan jiwa dengan cara memahamkan bahwa segala perkara yang terjadi bagi seorang mukmin, adalah baik. Sekalipun dosa, sekalipun dosa itu baik untuknya. Tergantung kemudian bagaimana kita menyikapi kesalahan ini. Kalau dia terus berlarut dalam dosa, tentu buruk, jelas. Ya. Tapi maksudnya adalah ketika dia melihat, oh dosa ini yang menghantarkan saya lebih dekat dengan Allah. Dulunya saya tidak bisa menangis dalam sholat. Setelah dosa ini saya benar-benar menangis. Dulunya saya tidak bisa khusyuk. Setelah dosa ini saya bisa khusyuk. Nah, ini dia kebaikan yang didapatkan oleh orang beriman setelah melakukan kesalahan atau dosa atau kemaksiatan yang terjadi pada dirinya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.